Bab 3231. Pupil mata Doretta sedikit mengecil, dan setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Dia pikir tidak perlu mengikuti, Everett tidak mungkin bisa melarikan diri hari ini. Dengan mengancam Lawrence, Everett telah menyegel nasibnya. Jika Lawrence berhasil menangkapnya, peluangnya tidak akan berpihak pada Everett. Everett juga tahu hal ini, kemarahannya sebelumnya merupakan tindakan yang putus asa. Ia masih berencana untuk mencari cara melarikan diri, ditangkap atau kembali bersama Lawrence bukanlah pilihan, karena kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya. Seth, yang memimpin timnya, melirik Doretta. Doretta menunjuk ke arah pintu belakang dengan halus, dan memahami isyaratnya, Seth mengarahkan timnya untuk mengejar. 10 menit kemudian, operasi di dalam pabrik selesai. Orang-orang yang ditangkap dari kelompok Lawrence dikirim ke kantor polisi oleh tim Max. Adapun Lawrence dan Everett, Seth dan timnya mengejar mereka, bertekad untuk tidak membiarkan Everett lolos. Setelah semuanya tenang dan sunyi, Doretta perlahan mendekat. Mobil Jared dan berkata, "Tuan Johnston, saya ingin bertemu Nyonya Johnston." Jared mengerutkan kening, menyadari bahwa Doretta adalah salah satu orang Zain. Namun, keinginannya saat itu bukanlah untuk bertemu Zain setelah lolos dari bahaya, melainkan untuk berbicara dengan Nicole, yang menarik. "Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Nyonya Johnston," kata Doretta sambil menggigit bibirnya. "Ini tentang sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu." Kilatan cahaya dingin melintas di mata Jared, dan dia berkata tegas, "Masuk." Doretta membuka pintu penumpang, masuk ke dalam mobil, dan duduk. Max menyalakan mobilnya, melaju menuju kediaman Riddle. Apapun yang disinggung Doretta tidak sepenuhnya jelas, tetapi tampaknya mereka semua punya dugaan tentang hakikat masalahnya. Setelah tiba di kediaman Riddle, Max melajukan mobilnya ke dalam perumahan. Jared sudah mengirim pesan kepada Nicole, yang sedang menunggu di rumah bangsawan. Mereka memasuki ruang tamu, di mana Nicole menatap Doretta, menawarkan senyum ramah dan lembut. "Anda mengalami masa sulit." "Nyonya Johnston," Doretta menyapa Nicole dengan hormat saat dia mendekat. Nicole menanggapi dengan tawa ringan, "Tidak perlu terlalu formal, anggap saja aku senior. Panggil saja aku Nicole." Mengingat Nicole pernah menjadi bagian dari organisasi Zain dan Doretta saat ini bersama mereka, ada semacam hubungan kekerabatan. "Nicole," jawab Doretta sambil tersenyum senang. "Tapi harus kukatakan, prestasiku tidak bisa dibandingkan denganmu. Orang-orang dari tim Zain tidak dikenal meremehkan diri sendiri," goda Nicole. Tawa Doretta mencairkan suasana, meredakan sebagian ketegangan dari cobaan terakhirnya bersembunyi dan melarikan diri bersama Everett. Max memotong pembicaraan dengan takut-takut, "Doretta, kamu bilang ada sesuatu yang penting yang harus kamu bicarakan dengan Nyonya Johnston." Dia benar-benar cemas. Bagaimanapun, ini adalah kasus yang telah diselidikinya sejak lama tanpa petunjuk apapun, yang cukup membingungkan. Nicole menatap Doretta dan bertanya, "Silakan, ada apa?" Jared telah memberitahunya bahwa Doretta perlu menemuinya tetapi tidak menjelaskan alasannya. Namun, Nicole merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati Max. "Ini tentang apa yang dikatakan Everett?" Doretta menyampaikan semua yang didengarnya di pabrik terbengkalai itu kepada Nicole. "Kau yakin?" Suara Max sedikit meninggi, pikirannya berpacu. Jadi, serangan yang dihadapi Nicole tepat setelah kembali diam-diam ke Sanjoto, hampir kehilangan nyawanya di bandara Sanjoto, semuanya diatur oleh Lawrence. Doretta mengernyit sedikit dan berkata, "Hanya itu yang kudengar." Namun setelah Everett menyebutkan hal ini, Lawrence memang melarikan diri bersamanya. Bab 3232. Doretta tampak yakin bahwa ancaman Everett efektif, dan memaksa Lawrence terpojok. Wajah Nicole berubah sedikit lebih pucat. Kata-kata singkat Everett hanyalah ancaman, tetapi jelas menunjukkan betapa seriusnya peristiwa masa lalu. Ketika merenungkannya, Nicole menyadari bagaimana seseorang telah mendeteksi kepulangannya ke Sanjoto meskipun identitasnya dirahasiakan dan bahkan ingatannya hilang, dan berhasil menyergapnya tepat di bandara. Segalanya mulai masuk akal. Lawrence tidak menginginkannya kembali, maka dari itu rencananya pun rumit. Untuk melindungi anak-anaknya, ia menjauh dari Sanjoto,
menyembunyikan keberadaannya dan tinggal di Pulau Crescent bersama Nolan dan Lana. Apakah ada hal lainnya? Suara Jared terdengar dalam dan muram. Hanya itu yang kudengar. Kupikir penting untuk memberitahu Nicole, jawab Doretta. Max, antar dia kembali, perintah Jared, lalu menatap Nicole, yang tetap diam. Setelah Max membawa Doretta pergi, hanya Nicole dan Jared yang tersisa di ruang tamu yang luas. Dengan terungkapnya kebenaran, Lawrence tidak bisa melarikan diri, kata Jared lembut, memeluk Nicole, suaranya diwarnai nada dingin. Jared telah menyelidiki begitu lama, dan sekarang tampaknya Lawrence telah mengatur seluruh rencana itu sendiri. Tidak heran Max tidak dapat menemukan petunjuk apapun, mungkin Lawrence telah menyabotase usaha mereka secara diam-diam. Ini sungguh tak terduga, gumam Nicole sambil menggigit bibirnya pelan. Dia tidak pernah curiga pada Lawrence, pria yang dulu paling dia percaya, yang telah menawarkan perlindungan dan dukungan penuh padanya. Mungkin kita seharusnya mencurigainya sejak awal, kata Jared, suaranya dingin. Lawrence memegang Firecrest, dan jika Nicole tidak mendapatkan kembali ingatannya, mungkin tidak akan ada yang pernah mengetahuinya. Selain itu, jika Nicole membantu Lawrence membuka Firecrest, mungkin benda itu akan jatuh ke tangannya. Jared berpikir, Lawrence melakukan pengkhianatannya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan Nicole dan membuatnya tetap dekat mungkin merupakan strategi terbaiknya. Namun, taktik seperti itu, keterampilan Nicole tak tertandingi oleh hampir semua orang di dunia, dan sekarang. Nicole menghela napas dalam-dalam, menatap Jared, lega rasanya, sungguh. Ini telah mengungkap misteri yang sudah lama ada dan membuatku melihat Lawrence sebagaimana dirinya yang sebenarnya. Sambil berdiri, dia menatap keluar jendela. Dalam satu hal, kita harus berterima kasih kepada Everett. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Everett dan Lawrence sekarang. Dia tahu bahwa hasilnya seharusnya sudah jelas sekarang, Everett tidak bisa melarikan diri, tetapi tidak pasti bagaimana Lawrence akan melepaskan diri. Tentu saja, dia tidak akan mengkhianati Everett pada saat ini. Meninggalkan perkebunan, Nicole dan Jared kembali ke kediaman Riddle. Bagaimana keadaan di perkebunan? Lulu bertanya dengan cemas begitu melihat Nicole kembali. Sudah beres, jawab Nicole sambil tersenyum. Dia tidak mengungkapkan tujuan kepergiannya sebelumnya kepada siapapun, hanya menyebutkan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan di perkebunan. Bahkan sekarang, dia lebih suka untuk tidak berbagi terlalu banyak, tidak ingin menimbulkan masalah. Kekhawatiran yang tidak perlu. Ada berita tentang Everett, kata Lulu, menarik Nicole agar duduk. Preston bilang kita sangat bergantung pada visi jauh ke depanmu. Apa yang terjadi? Tanya Nicole, menoleh ke Preston. Anda Danton. Johnston menyuruh saya mengawasi Hexton dan Jerry, dan itu membuahkan hasil, Preston menjelaskan. Setelah Everett melarikan diri, ia menghubungi Hexton dan Jerry, yang pergi menemuinya. Orang-orang kami memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap mereka semua. Dan Lawrence? Nicole bertanya lebih lanjut. Preston tampak bingung, tidak ada tanda-tanda Lawrence. Apakah dia juga terlibat? Bab 3233. Setelah menggigit bibirnya sebentar, Nicole dengan tenang menjawab, tidak apa-apa. Dia mungkin menyadari tidak ada harapan dan karena itu meninggalkan Everett. Jadi, maksudmu Lawrence awalnya membantu Everett tetapi kemudian menyerah padanya. Preston menduga. Benar, Nicole membenarkan, memberikan ikhtisar singkat tentang kejadian tersebut. Preston berkomentar, terkesan, saya pikir Everett sangat terampil untuk melarikan diri dari pengepungan seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia terkejut ketika mendengar Everett ditangkap, hampir tidak percaya itu nyata. Ternyata pelarian Everett difasilitasi oleh bantuan rahasia Lawrence. Apakah ini berarti semua rekan Everett telah ditangkap? Seharusnya tidak ada orang lain, kan? Lulu berspekulasi sambil sedikit mengernyit. Dia merenung, pasti begitu, terutama jika Lawrence pun telah meninggalkan Everett. Tidak mungkin ada orang lain yang akan membantunya sekarang. Bagus, akhirnya, semuanya beres, Preston melihat ke sekeliling kelompok itu. Haruskah kita kembali ke tempat kakek besok? Kurasa kita harus mampir, usul Spencer. Yang lain setuju, memang,
kita harus kembali. Meskipun Benjamin sudah menerima tindakan Everett, sekarang setelah ada penyelesaian, semua orang merasa penting untuk memberitahu Benjamin, atau mungkin kepulangan mereka juga dapat meringankan beban hatinya. Setelah menyetujui rencana mereka, semua orang pergi karena hari sudah mulai malam, dan perlahan-lahan suasana rumah menjadi sunyi. Setelah semua orang tidur, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka masing-masing. Melihat ekspresi Nicole yang muram, Jared memeluknya lembut sambil berkata, mungkin ini yang terbaik. Memahami beratnya perasaan Nicole setelah mengetahui tindakan Lawrence di masa lalu, Jared berempati dengan emosinya yang rumit. Namun, ia menganggapnya sebagai pencerahan yang positif, karena dengan mengungkap sifat asli Lawrence, mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup tanpa keraguan. Kupikir aku bisa melupakan perbuatannya di masa lalu, mengingat dia pernah menyelamatkan hidupku. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan menyakitiku sampai sejauh itu, kata Nicole, suaranya diwarnai rasa sakit, bibirnya sedikit bergetar. Selama 5 tahun, ia terpaksa bersembunyi di Pulau Crescent, menghindari paparan publik dan menyembunyikan jejak identitas aslinya. Ia takut pengakuan akan membahayakan dirinya dan anak-anaknya, Nolan dan Lana. Ia percaya semua pengorbanannya adalah demi keselamatan anak-anaknya, tanpa menyadari bahwa keputusan ini menghalangi keluarganya untuk bersatu. Ironi bahwa orang yang dia yakini sebagai dermawannya yang paling membantu, penyelamatnya, ternyata adalah pemicu kesedihannya, menurutnya tidak masuk akal. Jared membelai punggungnya dengan lembut, penuh belas kasih. Kalau saja dia menemukannya lebih awal, mungkin semua rasa sakit ini bisa dihindari. Sementara itu, Lawrence duduk tegang di sofa, mendidih dalam hatinya. Si bodoh Everett sudah ditandai, hampir menyeretku bersamanya. Tuan, tampaknya Everett sekarang dalam keadaan suram, kata Ian sambil mendesah, menunjukkan bahwa penyelidikannya menunjukkan jaringan Everett telah dibongkar seluruhnya. Apakah kau sudah tahu apa yang terjadi? Tanya Lawrence dengan dingin. Ya, Tuan. Wanita bernama Doretta bersama Zain, dan dia kembali dengan selamat bersama mereka. Selain itu, Sambawe diselamatkan oleh orang-orang Zain dan telah setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Everett telah kehilangan semuanya kali ini, Ian melaporkan dengan tenang, novel drama. Bagaimana mereka berhasil menemukan Sambawe dan menyelamatkannya? Mata Lawrence menyipit. Dia telah mempertimbangkan langkah ini tetapi gagal mengungkap petunjuk apapun atau menentukan keberadaan Sambawe. Sepertinya Johnston awalnya menangani kasus ini, dan kemudian Zain mengambil alih saat mereka menemukan petunjuk. Zain menangani semuanya dari sana, suara Ian memudar, ada sedikit rasa tidak nyaman dalam nadanya. Lawrence melotot ke arah Ian, apakah penyelidikanmu terhadap Jared memberinya petunjuk? Ia menduga bahwa Jared, yang tidak ingin memberitahu mangsanya, mungkin telah menyerahkan tongkat estafet kepada Zain, yang menyebabkan Lawrence kehilangan kesempatannya. Bab 3234. Mungkin, gumam Ian, kepalanya terkulai. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa terdeteksi, tetapi sekarang tampaknya penjelasannya masuk akal. Lawrence menghela napas dan berkata, sepertinya kita perlu lebih berhati-hati dalam usaha kita di masa mendatang. Dia sangat menyadari bahwa Jared bukanlah lawan yang mudah, terutama dengan dukungan Zain. Meskipun Nicole tidak sekuat dulu secara fisik, kemampuannya yang lain tetap utuh, belum lagi kepemilikannya atas Firecrest dan Watercrest. Tuan, tentang masalah yang disebutkan Everett. Ian mulai ragu-ragu, kegelisahannya terlihat jelas, jika dia mengungkapkannya. Ancaman yang dimiliki Everett terhadap Lawrence dapat sangat membahayakan dirinya jika dipublikasikan. Hilangkan ancaman itu. Orang mati tidak bisa bicara, kata Lawrence dingin, matanya memancarkan tatapan kejam. Meskipun Everett telah memerasnya, Lawrence tidak pernah berniat untuk mengampuninya. Mereka yang tahu lebih dari yang seharusnya tidak layak dibiarkan hidup. Dimengerti, jawab Ian pelan. Dengan anggukan terakhir pada Lawrence, Ian berbalik dan keluar ruangan. Sambil bersandar pada sofa, mata Lawrence dipenuhi dengan pikiran-pikiran gelap. Dia tidak dapat memahami bagaimana Everett mengetahui tentang insiden masa lalu, tetapi memikirkan hal itu bukanlah prioritas. Kerahasiaan masalah itu adalah yang terpenting, jika hal itu terungkap,
masa depannya akan menjadi tidak pasti. Meskipun tindakan masa lalunya telah menyakiti Nicole, Nicole tetap menganggapnya sebagai penyelamatnya, tidak memandangnya dengan hina. Namun, jika kebenaran terungkap, satu-satunya hubungan yang tersisa di antara mereka adalah hubungan musuh yang tidak dapat didamaikan. Hari berikutnya cerah dan terang. Setelah sarapan, Nicole dan Jared mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak dan kemudian menuju ke Riddle Corporation. Saat Nicole keluar dari mobil, Lulu menghampirinya dengan penuh semangat. "Nicole, apa yang membawamu ke sini? Bukankah Sean menyarankanmu untuk mengambil cuti beberapa hari?" "Saya tidak merasa lelah bekerja, dan berada di sini terasa seperti istirahat di saat-saat tenang," jawab Nicole sambil tersenyum. "Oh, kalau begitu mari kita naik," jawab Lulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jared, Nicole memasuki gedung perusahaan bersama Lulu. Begitu mobilnya mulai bergerak lagi, Jared berbicara dengan suara pelan, "Setelah menyelesaikan kasus Everett, berkoordinasilah dengan Zain untuk menyelidiki Lawrence." "Dimengerti," jawab Max dengan hormat. Saat mereka sedang berbicara, telepon Max berdering. Dia menjawabnya, dan reaksinya adalah keheranan yang mendalam. "Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" "Baiklah, saya mengerti," katanya, menutup telepon, wajahnya memucat, tampaknya masih berusaha keras untuk memahami berita itu. "Ada apa?" tanya Jared dengan nada lembut. Max menenangkan dirinya sebelum menjawab, "Everett sudah meninggal." Mata Jared menyipit, ekspresinya semakin gelap. "Apa yang terjadi?" "Charlie tidak yakin, dia mengirim orang untuk menyelidiki," Max memberi tahu. "Lalu bagaimana dengan pihak Zain?" Jared bertanya lebih lanjut. "Mereka juga sedang menyelidikinya, tetapi belum ada hasilnya," jawab Max. Sambil bersandar di kursinya, Jared memancarkan aura yang dingin. Meskipun dia tetap diam, sikapnya sangat menakutkan. Bab 3235. Pada saat itu, Nicole juga sedang mencerna berita tersebut. "Bagaimana ini bisa terjadi?" seru Lulu tak percaya. Nicole menggelengkan kepalanya. "Belum ada yang tahu, semua orang sedang menyelidikinya. Akan tetapi, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa insiden ini mungkin ada hubungannya dengan Lawrence. Everett memiliki pengaruh terhadap Lawrence dengan pengetahuannya tentang rahasia Lawrence dan bahkan menggunakannya sebagai pemerasan. Sekarang setelah Everett tertangkap, tampaknya tidak mungkin Lawrence akan membiarkannya lolos, terutama jika itu berarti menjaga rahasianya tetap aman. Tetapi Lawrence mungkin tidak mengantisipasi bahwa ancaman Everett akan didengar oleh Doretta, dan mereka sekarang dapat menduga seluruh situasi dengan jelas. Everett memang ada apa-apanya, Lulu menggelengkan kepalanya. Setelah semua upaya untuk menangkapnya, dia malah berakhir mati. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia berkedip cepat, "Dia tidak bunuh diri, kan?" "Tidak." Nicole menggelengkan kepalanya, percaya diri meskipun tidak ada rincian, "Aku yakin. Everett tidak akan bunuh diri. Jika itu bukan bunuh diri, maka itu pasti pembunuhan," gumam Lulu, wajahnya pucat pasi. "Siapa yang begitu berani membunuh Everett bahkan setelah kita berhasil mengendalikannya?" Novel drama. Itu tentu saja menandakan individu yang sangat berbahaya. "Kita tunggu saja apakah Charlie dan timnya bisa menemukan sesuatu," kata Nicole, matanya memancarkan keseriusan yang mendalam. "Apakah Patricia yang meneleponmu? Apakah dia juga terlibat dalam penyelidikan?" tanya Lulu dengan heran. Nicole menggelengkan kepalanya, menjelaskan, "Tidak, dia tidak terlibat. Ellar akan keluar dari rumah sakit hari ini, dan dia ada di sana. Dia hanya menelepon untuk memberitahu saya setelah mendengar tentang insiden itu." "Oh, Ellar akan keluar, itu hebat," Lulu menanggapi dengan gembira. Dengan keluarnya Ellar, semua orang yang dirawat di rumah sakit kini sudah keluar, yang memang merupakan kabar baik. "Ya, Ellar bilang dia akan ke rumah kakek malam ini," kata Nicole sambil tersenyum. "Hari ini pasti ramai sekali, sudah lama sekali kita tidak mengadakan acara seperti ini." "Ya, hari ini pasti ramai sekali," Lulu menimpali sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan kembali mengerjakan tugasku. Ayo kita pergi bersama setelah bekerja." "Baiklah," Nicole setuju.
Setelah Lulu pergi, Nicole juga mengambil dokumennya dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Sebelum dia menyadarinya, sudah waktunya untuk pergi. Keluar dari perusahaan, Nicole dan Lulu mendapati Jared dan Spencer sudah menunggu. Dengan semua orang di dalamnya, kedua mobil itu berangkat menuju rumah keluarga Riddle. Di dalam mobil, Nicole mendongak ke arah Jared dan bertanya, "Ada kabar terbaru? Bagaimana menurutmu?" Jared bertanya balik, merasakan Nicole mungkin punya beberapa wawasan. Setelah jeda sebentar, Nicole menjawab, "Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan Lawrence. Saya setuju dengan Zain, tetapi kami belum menemukan bukti apapun," kata Jared, tatapan dingin melintas di matanya. "Ya," Nicole mengangguk. "Aku yakin Lawrence mungkin ingin membungkamnya. Everett secara permanen." Jared setuju dengan sudut pandang Nicole, sambil memegang tangannya dengan lembut. "Zain dan aku sudah membicarakan ini, kami akan bertindak seolah-olah kami tidak tahu untuk saat ini. Itu juga yang kupikirkan. Jika Lawrence yakin dia berhasil menutupi jejaknya, kita bisa memanfaatkan ini." Nicole beralasan, menyoroti posisi strategis mereka karena Lawrence tidak menyadari kecurigaan mereka. "Lawrence mungkin akan segera bertindak, jadi mari kita tetap waspada," Jared memperingatkan Nicole. Bab 3236. Nicole menatap langsung ke mata Jared dan berkata, "Kurasa dia juga memperhatikanmu, jadi kita berdua harus tetap waspada dan siap." Jared mengangguk. Mengerti. Dia sudah siap menghadapi Lawrence untuk selamanya. Ketika mereka sampai di rumah keluarga Riddle, mereka memarkir mobil dan bergabung dengan Lulu dan Spencer. "June dan yang lain sudah ada di dalam, ayo masuk," kata Lulu sambil memperhatikan mobil Samuel yang terparkir di dekatnya. Kedengarannya bagus, Nicole setuju. Mereka berjalan ke ruang tamu dan melihat June dan Samuel berbicara dengan Benjamin. "Apa kau melihat Nolan dan Lana?" Benjamin melihat ke sekeliling, bertanya-tanya mengapa mereka belum ada di sana, meskipun Jared dan Nicole sudah tiba. "Ibu dan ayah sedang menjemput mereka. Mereka akan segera sampai," kata Nicole kepadanya. Tepat pada saat itu, Daniel dan Gloria datang bersama Nolan dan Lana, dan tidak lama kemudian, Dexter, Emma, Ellar, Stanley bersama Tia, dan bahkan Preston muncul. Dexter bilang, "Emery sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak bisa datang." "Tidak apa-apa," kata Benjamin, mengetahui Emery sedang disibukkan dengan tugas dan pekerjaannya di rumah sakit. Gloria berkata, "Sean sedang menghadiri acara besar, dan Steve sangat dekat dengan Sally. Sally akan segera melahirkan, jadi Steve bersikap hati-hati. Jangan khawatir, ini hanya acara kumpul-kumpul biasa. Kami ingin menghabiskan waktu bersama keluarga." Benjamin tersenyum, lalu bertanya kepada Nicole, "Bagaimana kabarmu?" Nicole menjawab, "Semuanya berjalan lancar, meskipun hasilnya agak mengejutkan." Ia memilih untuk berbagi berita tentang Everett dengan Benjamin dan menceritakan semuanya. Setelah hening sejenak, Benjamin menghela napas panjang dan berkata, "Kita lupakan saja hal itu sekarang." Dia pikir tidak ada gunanya berkutat pada masalah-masa lalu atau membalas dendam, terutama karena Everett sudah tidak hidup lagi. Dillon tampak khawatir dan bertanya, "Apakah ada yang tahu siapa pelakunya?" Ia berpikir, siapa yang cukup berani melakukan ini? Sepertinya ini tantangan langsung. Nicole menjawab, "Kami belum yakin, tetapi kami sudah punya beberapa tersangka. Kami serahkan pada Interpol." Ia memilih untuk tidak berbagi terlalu banyak agar tidak membuat keluarga khawatir tentang kemungkinan bahaya dari Lawrence. Dia mengira Lawrence paling tertarik pada Firecrest dan Watercrest dan mungkin tidak akan mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri atau menargetkan keluarganya kecuali jika benar-benar diperlukan. Dia tidak ingin menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Lulu mencoba mencairkan suasana, "Kakek, meskipun beritanya tidak begitu bagus, itu berarti kita bisa menantikan masa damai sekarang, yang sebenarnya merupakan kabar baik." "Benar, dan kita punya banyak acara bahagia yang akan datang, seperti pernikahan Stanley dan Tia," semua orang ikut menimpali. Mendengar itu, semua orang memandang Stanley dan Tia, yang tersenyum dan mengangguk. "Itulah yang menjadi fokus kami sekarang," mereka sepakat. "Tepat sekali, dan dengan Sally yang akan segera punya bayi,
keluarga kami benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, imbuh seseorang. Hai Tia, kita akan segera menjadi keluarga, goda seseorang. Tia tersipu dan menunduk malu. Stanley kemudian melontarkan lelucon ringan. Jangan lupakan hadiah-hadiah besar yang kalian janjikan. Membuat semua orang tertawa. Bab 3237. Jangan coba-coba mengalihkan topik, Stanley. Kau benar-benar peduli pada Tia, bukan? Tentu saja, dia akan segera menjadi istriku. Aku harus menjaganya, jawab Stanley, novel drama. Semua orang tertawa bersama, menikmati suasana yang riang. Keluarga yang lebih tua menyaksikan adik-adiknya bercanda dan merasa sangat bahagia. Gloria tersenyum hangat dan berkomentar, anak-anak ini luar biasa. Emma mengangguk. Senang sekali melihat keluarga seperti ini. Saat mereka bahagia, kami semua merasa damai. Karen kemudian berbagi perasaannya, kalian semua begitu riang. Aku merasa cemas jika tidak bertemu Preston, tetapi aku juga merasa sedikit sedih bahkan saat bertemu. Jangan terlalu stres, saran Emma. Preston tahu apa yang dia lakukan. Segalanya akan baik-baik saja. Apa lagi yang bisa kulakukan? Karen mendesah lagi. Tepat pada saat itu, Alfred, sang kepala pelayan, masuk. Makan malam sudah siap, katanya. Ayo makan, kata Benyamin sambil mengundang semua orang ke meja makan. Semua orang setuju dan pindah ke ruang makan untuk duduk. Saat mereka sudah tenang, Benyamin berkata, mari kita anggap situasi dengan Everett sudah selesai dan kembali ke kehidupan normal. Ya, semua orang menjawab serempak. Karen menatap Preston dan menambahkan, saya berharap hari-hari mendatang akan damai. Akan lebih baik jika saya tidak terlalu khawatir. Preston hanya menggelengkan kepalanya, setengah geli dan setengah pasrah, setelah mendengar isyarat halus Karen. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Ella, baru keluar dari rumah sakit, iya. Kau yakin siap untuk semua ini? Ellar menjawab dengan percaya diri, aku baik-baik saja, lihat. Ia bahkan melenturkan lengannya untuk pamer, menunjukkan bahwa ia merasa kuat. Lulu tidak dapat menahan diri untuk menggodanya, dia baik-baik saja, terutama dengan Patricia yang menjaganya. Dia berada di tangan yang tepat. Dia kemudian melanjutkan pembicaraan, jadi, LR, bagaimana kabar Patricia? Sepertinya kalian berdua semakin dekat. Semua orang ingin mendengarnya, terutama karena Eliar dan Patricia tampaknya memiliki hubungan khusus. Ellar, menatap penuh harap mata semua orang, menyatakan, aku sedang berpikir untuk melamar Patricia. June tampak terkejut. Wah, benarkah? Itu langkah besar. Dia pikir mereka hanya sekadar semakin dekat, tetapi Ellar sudah merencanakan untuk melamarnya. Ellar, yang sedikit malu tetapi tetap tersenyum, menjelaskan, ya, aku ingin langsung melamarnya. Bahkan jika awalnya tidak berhasil, aku tidak akan menyerah. Dia penuh harapan, merasa yakin mengenai perasaan Patricia terhadapnya. Lulu tampak bingung. Tunggu, apakah itu berarti kalian berdua belum bersama? Ellar mengangguk. Ya, tapi aku siap untuk langkah selanjutnya. Begitu dia bilang ya, kita siap. Dia optimis, meskipun kemajuan mereka lambat. Lulu mendoakan yang terbaik untuknya, meski dia terdengar sedikit ragu. LR sedikit defensif. Kenapa lihat itu, Lulu? Kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Bab 3238. Bukan itu, Lulu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Bukan itu. Aku hanya senang Patricia benar-benar menyukaimu. Kalau tidak, dia mungkin sudah menyerah menunggumu untuk bertindak. LR tampak agak murung. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku harus mempertimbangkan perasaan Patricia juga, bukan hanya terburu-buru. Dia diam-diam berharap cinta tidak begitu rumit, merenungkan tantangan dalam memenangkan hati seseorang. Emma, yang menyadari kehalusan tersebut, bertanya, tunggu, apakah kalian berdua belum resmi berpacaran? Ia terkejut, karena mengira hubungan mereka sudah lebih berkembang. Ellar tersipu, menyadari ia telah membocorkan lebih dari yang ia inginkan. Bu, saya tidak punya pilihan lain, ia mencoba membela diri, memadukan antara keseriusan dengan sedikit candaan. Emma mengerutkan kening. Apa maksudmu tidak ada pilihan?
Apakah kau berencana untuk berpura-pura? Ellar bergegas menjelaskan, semuanya berawal dari Doretta. Kalau kamu tidak mencoba menjodohkanku dengannya, aku tidak akan meminta bantuan Patricia. Dan ternyata, Patricia juga merasa ada yang tidak beres dengan Doretta, jadi dia benar-benar membantu seluruh keluarga kami. Ruangan menjadi sunyi saat nama Doretta disebut, semua orang berhenti sejenak untuk berpikir. Emma tampak sangat kesal, tengah memproses informasi tersebut. Nicole kemudian mengklarifikasi situasinya, Doretta sedang menyamar. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Emma tampak lega sekaligus emosional, saya pikir Doretta tulus, dan sulit untuk mencurigainya. Sungguh melegakan mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak mengkhianati kita. Dexter menawarkan dukungannya, semuanya sudah jelas sekarang. Kamu tidak perlu merasa khawatir lagi. Dia memahami beban emosional yang dirasakan Emma akibat ketidakpastian seputar Doretta. Sekarang, setelah semuanya terselesaikan, Emma akhirnya bisa melupakan semua kekhawatiran itu. Emma, yang merasa sedikit lega, mengangguk. Sungguh melegakan mendengarnya. Nicole menjelaskan dengan lembut, Emma, semuanya dirahasiakan untuk memastikan keselamatan Doretta dan keberhasilan misinya. Aku baru diberi tahu tentang hal itu baru-baru ini. Emma, yang kini sudah lebih pengertian, menjawab, selama dia baik-baik saja dan tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti kami, itu yang penting. Dia menyadari pentingnya kerahasiaan dalam masalah yang sensitif seperti itu. Dexter, yang penasaran dengan situasi Doretta saat ini, bertanya, jadi, di mana Doretta sekarang? Kekhawatirannya tampak jelas, merenungkan mengapa dia tidak kembali untuk mengklarifikasi hal-hal pasca misi, mengingat rumah mereka adalah tempat perlindungannya di kota itu. Nicole menjawab, dia diberi tugas lebih lanjut dan tidak bisa datang untuk menjelaskannya secara langsung. Namun, dia berjanji akan mengunjungi kami saat dia kembali ke kota ini. Kekhawatiran Emma tampak jelas, lalu, pergi ke tugas lain. Apakah akan berbahaya? Mengakui risikonya, Nicole meyakinkannya, selalu ada risiko, tetapi Doretta terampil dan cakap. Dia akan baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Emma merenungkan pilihan Doretta, sungguh jiwa yang lembut, tetapi dia memilih jalan yang sangat sulit. Nicole, dengan sedikit rasa kagum, berkomentar, ketika seseorang berbakat dan mendapat kesempatan seperti itu, wajar saja mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati. Karena pernah menjadi bagian dari dunia itu, Nicole memahami panggilan tugas dan selalu siap membantu jika dibutuhkan lagi. Obrolan keluarga mengalir lancar, makan malam menjadi waktu untuk bersatu dan damai, menghargai waktu bersama dalam suasana yang tenang dan menyenangkan. Hari ini adalah tentang bersantai dan menikmati kehangatan keluarga. Bab 3239. Ayah, kami berangkat sekarang. Kakek, saatnya bagimu untuk beristirahat, kami berangkat. Kakek buyut, kami pulang. Benyamin, dengan anggukan hangat, menanggapi setiap ucapan selamat tinggal, jaga dirimu, kalau begitu. Saat semua orang pergi, Dillon dan Karen mengingatkan mereka, sudah malam, berhati-hatilah saat berkendara. Rumah menjadi lebih sunyi, dan Dillon menawarkan, ayah, biarkan aku membantumu ke kamarmu. Benyamin, yang tetap mempertahankan kemandiriannya, menolak, saya baik-baik saja. Saya akan naik sendiri. Karen mendesah sambil melihat keluar. Ia merenung, aku tidak pernah membayangkan Preston akan menjadi orang terakhir yang masih sendiri. Ia selalu melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, sangat berbeda dari yang lain. Dillon meyakinkannya, setiap orang menemukan jalannya sendiri pada waktunya. Aku senang kita memiliki kehidupan yang damai sekarang. Ia memikirkan kesulitan-kesulitan di masa lalu, bersyukur atas ketenangan saat ini. Karen mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Dillon, sambil memegang tangannya, menyemangati, mari kita fokus pada masa kini dan masa depan. Kita telah melewati banyak hal. Yang kuinginkan hanyalah Preston bahagia, katanya, menggemakan sentimennya. Bersama-sama, mereka berjalan menaiki tangga, langkah mereka lambat namun pasti, mewujudkan kedamaian yang mereka hargai. Di luar, para anggota keluarga pergi satu demi satu, meninggalkan rumah besar itu di tengah malam yang tenang.
Di dalam mobil, Nicole melihat anak-anaknya, Nolan dan Lana, sedang mengantuk. Ia menenangkan mereka, kalian bisa tidur jika lelah. Setelah malam yang penuh peristiwa itu, anak-anak segera tertidur dalam pelukannya yang menenangkan. Wajah damai mereka membuat Nicole tersenyum, penuh dengan cinta dan kepuasan. Bersama-sama, mereka berjalan menaiki tangga, langkah mereka lambat namun pasti, mewujudkan kedamaian yang mereka hargai. Di luar, para anggota keluarga pergi satu demi satu, meninggalkan rumah besar itu di tengah malam yang tenang. Di dalam mobil, Nicole melihat anak-anaknya, Nolan dan Lana, sedang mengantuk. Ia menenangkan mereka, kalian bisa tidur jika lelah. Setelah malam yang penuh peristiwa itu, anak-anak segera tertidur dalam pelukannya yang menenangkan. Wajah damai mereka membuat Nicole tersenyum, penuh dengan cinta dan kepuasan. Sambil mengamati Nolan dan Lana, tatapan Jared semakin dalam. Ia memberi perintah, Max, tingkatkan keamanan di sekitar sekolah anak-anakku. Meskipun mereka tidak membicarakan Lawrence saat makan malam, Jared sangat menyadari bahwa Lawrence mungkin tidak akan bersikap pasif dalam waktu lama. Dia mungkin sudah merencanakan, bersiap untuk menyerang saat ada kesempatan. Ia berpikir dalam hati, aku harus memastikan Nolan dan Lana aman, apapun yang terjadi. Mereka harus dilindungi dari segala risiko atau bahaya. Max menjawab dengan hati-hati, dimengerti. Nicole, sambil membelai kepala Nolan dan Lana dengan penuh kasih sayang, mendesah dan berkata, jadi beginilah jadinya. Sejak awal memang sudah ditakdirkan untuk berakhir seperti ini, kata Jared, sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Meskipun Lawrence awalnya menyelamatkan Nicole, niatnya tidak pernah altruistik, dan kemudian dia menyakitinya. Nicole setuju dengan peringatan Jared. Lawrence menggunakan Everett sebagai pengalih perhatian, membuat AS sibuk sementara dia tetap bersembunyi. Sekarang dengan kepergian Everett, Lawrence mungkin merasa terpojok dan mempercepat rencananya. Nyonya Johnston, jangan khawatir. Tim kami mengawasi Lawrence dengan ketat. Kami akan langsung tahu jika dia mencoba melakukan sesuatu. Max meyakinkannya, sikapnya serius dan siap untuk tindakan segera apapun yang mungkin diperlukan terhadap Lawrence. Saat Nicole mengakui kepastian Max, wajahnya mencerminkan pemikiran yang mendalam, merenungkan langkah mereka selanjutnya. Pagi berikutnya cerah dan terang. Sesampainya di perusahaannya, Nicole mendapati Patricia sudah ada di sana, menunggu. Nona Riddle, Patricia menyapanya dengan hangat, menunjukkan rasa hormatnya. Bab 3240. Nicole menatap Patricia dengan pandangan penuh pengertian dan berkata, kau kembali. Sekarang setelah Ellar keluar dari rumah sakit, sudah biasa bagi Patricia untuk kembali menjalankan tanggung jawab rutinnya di perusahaan. Nona Riddle, tampaknya jelas Lawrence terlibat dengan apa yang terjadi pada Everett, tetapi dia menutupi jejaknya dengan sangat baik sehingga AS tidak dapat membuktikan apapun, Patricia melaporkan, rasa frustrasinya tampak jelas. Kami telah menangkap orang-orang yang melakukannya, tetapi menghubungkan mereka dengan Lawrence terbukti mustahil. Nicole tidak terkejut. Itu sudah diduga, akunya. Lawrence tentu akan memastikan keterlibatannya tidak dapat dilacak. Patricia, yang tampak khawatir, bertanya, apa langkah kita selanjutnya? Ketidakmampuan untuk menghubungkan Lawrence secara langsung dengan kejahatan itu sangat meresahkan. Kita tetap waspada dan menunggu, jawab Nicole dengan tenang, mempertahankan sikap tenang. Mereka harus tetap tenang, terutama saat Lawrence kemungkinan merasakan panasnya. Patricia mengangguk, memahami strategi yang hati-hati itu. Tepat saat itu, Lulu masuk dengan gembira, senang melihat Patricia. Hai, Patricia, kamu sudah kembali. Patricia tersenyum. Ya, semuanya sudah beres, jadi aku kembali. Lulu menggoda sambil mengisyaratkan pada Ellar, ya, seseorang akan sangat gembira mendengar kau kembali. Patricia tampak bingung. Apa maksudmu? Lulu segera menutupinya, oh, senang rasanya kamu kembali untuk membantu beban kerja. Masih bingung dengan komentar Lulu, Patricia terkekeh, kamu aneh sekali. Lulu hanya tertawa dan mengantarnya kembali bekerja. Banyak yang terlewat, sebaiknya kau mengejar ketertinggalan. Ia bersikap hati-hati, tidak ingin merusak kejutan Ellar untuk Patricia.
Momen-momen seperti ini memang pantas untuk menjadi sesuatu yang tak terduga dan istimewa. Setelah Patricia keluar, Lulu bercerita kepada Nicole, pertemuan Sean kemarin berjalan lancar. Sepertinya kita bersiap untuk masa yang sibuk. Nicole menanggapi dengan senyuman, waktu yang sibuk itu bagus. Itu artinya kemajuan, novel drama. Lulu mengangguk, merasa positif. Ini menenangkan. Kita bisa fokus pada tugas tanpa khawatir. Nicole, yang bijaksana, bertekad. Akan kupastikan keselamatan semua orang, agar kita bisa menikmati kedamaian. Sementara itu, Lawrence berada di kantornya, ekspresinya serius saat dia menatap keluar jendela. Ian masuk setelah mengetuk pintu, memberitahu dia, "Tuan, semuanya sudah ditangani." Lawrence, yang sedang berpikir keras, tidak menunjukkan banyak reaksi. Ia tidak tergoyahkan, percaya diri dengan kendalinya. Ian kemudian mengungkapkan kekhawatirannya. Sambawe sekarang berpihak pada Zain. Mungkinkah ini menjadi masalah bagi AS? Menepis kekhawatiran itu, Lawrence tidak terkesan. Sambawe bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia bukan ancaman. Ian, yang masih gelisah, berkata, orang-orang Zain masih di sini. Dengan tidak adanya Everett, mereka mungkin akan mengalihkan fokus mereka ke AS. Lawrence, dengan fokus yang kuat, memerintahkan, mari kita tetap waspada. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun saat ini.